Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tugas mata kuliah data mining terkait analisis sentimen Pilkada Pilgub Jawa Timur tahun 2024 di media sosial YouTube. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Insinyur Agung Budi Susanto. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan agenda krusial dalam demokrasi Indonesia, khususnya di Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Peran YouTube dalam kampanye cukup krusial. Dengan debat kandidat tahun 2024 disiarkan di YouTube, ini memberikan akses luas tanpa batas geografis dan memungkinkan masyarakat menyaksikan visi serta misi kandidat. Adanya interaksi masyarakat dapat dilihat di fitur komentar dan juga tombol suka ataupun tidak suka di YouTube. Ini merekam opini publik secara langsung dan juga menciptakan ruang untuk interaksi yang signifikan. Pentingnya analisis sentimen membantu memahami respon publik terhadap kandidat, isu menarik, dan juga persepsi masyarakat, serta dapat mengidentifikasi isu-isu sensitif. Hal ini juga dapat berdampak pada transparansi demokrasi, karena hasil analisis sentimen mendukung kandidat dan juga tim kampanyenya dalam merancang strategi yang lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan juga partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Adapun tujuan daripada analisis sentimen diantaranya agar dapat memahami respon publik terhadap debat kandidat Pilkada Jawa Timur 2024 melalui analisis sentimen di YouTube, mengidentifikasi isu-isu utama, persepsi publik, dan juga narasi sensitif yang mempengaruhi opini masyarakat, mendapatkan gambaran preferensi pemilih muda yang berperan penting dalam hasil pemilihan, dan juga memberikan wawasan untuk memperbaiki strategi komunikasi kampanye dan merancang program kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat. Manfaat analisis sentimen pada debat Pilgub kali ini antara lain adalah membantu para kandidat mengevaluasi efektivitas strategi debat dan juga kampanye, mendukung peningkatan transparansi dan juga partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, menyediakan informasi yang akurat bagi tim kampanye untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan opini masyarakat. Lalu yang terakhir adalah untuk mendukung pemilihan yang inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Adapun metodologi yang kami gunakan dalam analisis sentimen ada 3 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan YouTube Data API untuk crawling komentar, lalu data yang di crawling disimpan dalam format CSV. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan pre-processing data untuk membersihkan tag berupa lower caching, stop word removal, dan lain-lain. Dan juga melakukan steaming dan tokenisasi tag. Berikutnya, melakukan analisis dengan bantuan aplikasi Orange Data Mining untuk mendapatkan hasil pemodelan topik, analisis sentimen, dan juga visualisasi data. Berikut adalah workflow yang sudah kami buat di aplikasi Orange. Langkah pertama adalah kita masukkan data teks ke dalam Node Corpus. Data ini bisa berupa file teks, CSV, ataupun format lainnya yang mendukung analisis teks. Jadi di sini kami sudah memasukkan data CSV yang sudah kami crawling dari YouTube. Lalu berikutnya melihat isi korpus. Ini
bertujuan untuk memeriksa data teks mentah, dan memastikan data yang sudah benar sesuai dengan data untuk dianalisis, sehingga bisa memahami isi daripada setiap teks sebelum memproses lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah pre-process tag. Di sini kita membersihkan teks dengan cara menghapuskan kata-kata umum yang kurang relevan dengan menggunakan stop word dan juga tanda bacanya. Lalu lowercase dan juga tokenization. Juga melakukan stemming atau mengambil akar kata, lalu melakukan normalisasi teks lainnya. Proses ini penting untuk menghasilkan teks yang bersih untuk diproses lebih lanjut dan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis. Lalu berikutnya kami menyambungkan pre-process tag dengan topik modeling. Ini untuk mengidentifikasi topik utama dalam hubungan kumpulan teks. Topik modeling membantu pengelompokan teks berdasarkan tema atau subjek yang mirip. Lalu berikutnya adalah melakukan visualisasi pemodelan. Dari sini kami menghubungkan output topik modeling ke data table untuk melihat daftar kata topik yang telah diekstraksi. Lalu berikutnya kami menghubungkan topik modeling ke word cloud. Ini untuk memvisualisasikan kata topik dalam bentuk cloud. Word cloud memberikan pandangan visual tentang cara dalam topik yang paling sering muncul dan juga signifikan dalam teks. Lalu berikutnya kami menghubungkan topik modeling dengan LDFIS. Ini untuk mengeksplorasi dan juga memahami distribusi topik dalam teks secara interaktif. Untuk kemudian menentukan topik terbanyak yang akan dianalisis. Untuk melakukan penyesuaian atribut, kami menghubungkan topik modeling dengan edit domain. Lalu hasil pemeriksaan tag seperti menandai sentimen negatif, positif, atau netral jika label sudah ada. Lalu hubungkan edit domain dengan sentimen analisis. Sentimen analisis untuk menghasilkan skor atau label sentimen berupa positif, negatif, atau netral. Selanjutnya, kami menggunakan node select column untuk memilih atribut relevan dari hasil analisis sentimen, seperti skor sentimen dan juga label sentimen. Lalu berikutnya kami menghubungkan dengan data table sentimen. Di sini berisikan komen-komen yang sudah di crawling. Lalu berikutnya kami menghubungkan kepada heatmap. Ini untuk melihat hubungan antara sentimen dan atribut lain yang berada dalam data.
Lalu kami memvisualisasikan data sentimen dengan cara distribusi melalui scatter plot. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi data menggunakan rank. Ini untuk mengurutkan data berdasarkan skor sentimen atau metrik lain untuk menemukan pola tertentu. Data table yang sudah kami dapat berisikan 112 instance. Hal ini menunjukkan bahwa ada 112 entry atau baris data dalam dataset. Lalu berikutnya ada 3 fitur yang berarti terdapat 3 fitur yang dikumpulkan untuk masing-masing entry dan tidak ada data yang hilang atau data lengkap. Lalu ada numeric outcome, yaitu sentimen memiliki tipe data numerik yang menjadi target analisis, dan ada satu meta atribut. Berarti terdapat satu atribut tambahan yang biasanya berupa informasi deskriptif yang tidak langsung digunakan dalam analisis. Data table ini menyediakan informasi terstruktur yang memudahkan analisis data lebih lanjut, membantu dalam eksplorasi data, serta memungkinkan penilaian terhadap hubungan antara fitur dan juga topik dalam dataset yang dianalisis. Data pada tabel ini adalah hasil analisis sentimen dan relevansi yang dihitung untuk beberapa entitas, yaitu Luluk, Khofifah, dan juga Risma. Berikutnya, dari hasil word cloud yang kami dapat, kata-kata yang paling dominan adalah Jatim, Risma, Luluk, dan juga Gubernur. Ini muncul sebagai kata-kata yang paling besar dan paling menonjol. Jadi ini menunjukkan bahwa konteks dari data yang dianalisis berkaitan erat dengan isu-isu yang berhubungan dengan pemerintahan di Jawa Timur. Mungkin terkait dengan pemilihan atau kebijakan gubernur. Lalu ada juga kata rakyat dan juga gubernur. Ini menunjukkan fokus pada partisipasi masyarakat dan juga kepemimpinan, membuat kesan bahwa topik ini mungkin berkisar pada kesehatan sosial atau politik di wilayah tertentu. Secara keseluruhan, kata-kata yang menonjol ini mengindikasikan bahwa word cloud ini mungkin berasal dari diskusi publik atau media sosial yang terkait dengan pemilihan gubernur atau isu-isu di Jawa Timur. Lalu adanya nama-nama dan istilah-istilah lokal ini menciptakan konteks yang lebih kuat tentang lokasi dan juga isu spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tertentu. Secara keseluruhan, word cloud ini berhasil menyampaikan tema terkait politik dan juga pemerintahan di Jawa Timur dengan efektif. Dominasi beberapa kata kunci menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan juga perbaikan sosial. Analisis seperti ini berguna untuk memahami sentimen dan juga keinginan masyarakat dalam konteks politik saat ini. Lalu hasil dari analisis LDA. LDA adalah alat yang digunakan untuk visualisasi hasil dari model topik. Dari widget LDA ini dapat dilakukan analisis terhadap kata-kata dan juga bobotnya. Pada topik 1, kata-kata yang memiliki bobot tinggi dan dominan diantaranya adalah Jawa Timur, Risma, rakyat, dan gubernur.
Di sini Jawa Timur memiliki bobot yang signifikan, yang berarti ini menunjukkan bahwa pembahasan utama sangat terpusat pada wilayah Jawa Timur. Lalu Risma juga sangat menonjol, yang berarti bahwa nama ini menjadi fokus utama pada diskusi dalam topik pertama. Lalu untuk LDA pada topik kedua, kata-kata yang dominan dan memiliki bobot tinggi diantaranya adalah gratis dan juga sekolah. Selain ada juga Risma, Jawa, dan juga pemimpin. Jadi kata-kata ini mengidentifikasikan bahwa terkait dengan seseorang tokoh wanita bernama Risma yang kemungkinan besar terhubung dengan program atau kebijakan di wilayah Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Lalu kata konteks gratis dan sekolah ini mengarah pada diskusi tentang program pendidikan gratis atau inisiasi sosial lainnya yang mungkin menjadi bagian dari kebijakan populer yang didorong oleh tokoh dalam topik dua ini. Lalu pada topik ketiga, kata-kata yang paling menonjol itu adalah Khofifah, eh, Emil Dardak, dan juga Menang. Di sini berarti menunjukkan bahwa diskusi ini berfokus pada seorang tokoh bernama Khofifah dan juga pasangannya Emil Dardak dalam konteks politik atau juga kepemimpinan. Bisa juga ini berarti mengevaluasi kepemimpinan daripada citra Khofifah sebagai pemimpin dengan penekanan pada pencapaian terbaik serta harapan untuk melanjutkan kebijakan yang ada. Topik 3 ini menggambarkan diskusi yang berfokus pada tokoh Khofifah dan juga Emil Dardak dengan konteks politik yang kuat, kemungkinan besar dalam sebuah pemilu atau evaluasi terhadap kepemimpinan mereka. Sebagian besar narasi bersifat positif, menyoroti kinerja terbaik, penampilan publik, dan juga dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan mereka. Namun, terdapat sedikit kritik atau keraguan yang mencerminkan dinamika pandangan publik terhadap pasangan ini. Lalu, hasil dari visualisasi heat map dapat dilihat. Heat map ini menampilkan nilai sentimen dari kumpulan data teks yang telah dianalisis. Berdasarkan skala warna, nilai-nilai pada heat map biasanya ditampilkan dalam suatu warna, seperti blue, green, dan juga yellow. Jadi warna biru ini cenderung mewakili nilai-nilai yang lebih rendah, sedangkan kuning menunjukkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Ini membantu dalam mengidentifikasikan pola atau juga tren dalam data-data yang lebih tepat dan juga cepat. Berdasarkan nilai untuk luluk ini terlihat di bagian paling bawah dengan 000. Ini berarti luluk ini tidak ada kontribusi signifikan. Lalu untuk Risma ada campuran sentimen positif dan juga negatif, serta untuk Khofifah sentimen positif terlihat lebih dominan. Analisis ini menunjukkan perbandingan performa atau sentimen di antara ketiga individu tersebut berdasarkan data yang tersedia. Lalu hasil dari visualisasi scatter plot dapat dilihat bahwa luluk ini hubungannya tidak terlalu signifikan, lalu Risma sentimen positif dengan nilai tinggi, sementara Khofifah semakin tinggi nilai maka semakin positif juga nilai sentimennya.
Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat dari analisis sentimen terkait Pilgub Jawa Timur tahun 2024 ini adalah Khofifah mendominasi sentimen positif, sedangkan untuk Risma masih memerlukan perbaikan komunikasi pada kebijakan tertentu. Lalu untuk Luluk masih ada peluang untuk meningkatkan visibilitas di publik. Hasil analisis ini mencerminkan dinamika sentimen publik terhadap isu-isu lokal di Jawa Timur, terutama terkait tokoh politik dan juga kebijakannya. Secara umum, diskusi publik ini menunjukkan adanya sentimen positif yang kuat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berhasil dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun ada juga kritik atau ketidakpuasan yang masih perlu ditangani untuk memperbaiki persepsi terhadap tokoh atau kebijakan tertentu. Jadi dengan memanfaatkan hasil ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan juga menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 5 yang terdiri dari Ani Widiawati, Dwi Yuwono, Eriantasa, Hanafi, Hasbullah Zuri Hasibuan, dan juga Indra Pratama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.